tadi contoh untuk beban dibayar di mukanya, tapi kita pakai yang sewa dibayar di muka gitu ya. Nah, jadi kemarin waktu kita buat contoh perusahaan Susanti ini adalah di tanggal 7 bulan 8 tahun 2018, Susanti itu membayarkan sewa senilai 12.000 secara cash untuk sewa ruang kantor selama 1 tahun. Maka dia mencatatnya itu sebagai sewa dibayar di muka. Akun prepaid-nya bertambah di tanggal 7 bulan 8 tahun 2018, di debit 12.000. Nah, sampai akhir bulan Agustus itu sewanya masih 12.000. Padahal kalau tanggal 31 Agustus itu kan sebenarnya Susanti sudah menempati ruang kantornya itu selama 1 bulan, alias 1 bulan. Kalau 1 tahunnya itu 12.000, berarti per bulannya berapa? 1 tahun kan sama dengan 12 bulan, berarti per bulannya sama dengan 1.000. Berarti setiap bulan itu 1.000 gitu ya. Jadi di akhir bulan Agustus harusnya ada beban sewa yang terjadi. Maka di bulan ini sewanya akan bertambah di sisi debit. Kemudian yang awalnya sewa dibayar di muka diakui sebagai aset bertambah di debit akan berkurang di sisi kredit. Maka di penyesuaian prepaid ini dikurangkan oleh bebannya. Berarti kan udah 1 bulan ditempati, maka 1.000 kan, 1.000 tulis di penyesuaiannya, 1.000 di sisi kredit, prepaid-nya berkurang 1.000 di sisi kredit, postinglah ke buku besar di sisi kredit, kemudian muncul akun beban sewa bertambah di debit senilai 1.000. Nah, nanti ini akan diupdate lagi setelah dibuat jurnal, kita buat buku besar, kemudian nanti kita buat lagi neraca setelah penyesuaian gitu. Nah, beginilah cara melakukan penyesuaian untuk beban sewa dibayar di muka jika ada pembayaran untuk beban sewa gitu ya. Oke. Nah, jadi untuk perlakuan untuk biaya dibayar di muka ini di perusahaan itu bisa mengakui sebagai aset. Maksudnya gimana? Sebenarnya lebih tepatnya itu diakui sebagai aset sewa dibayar di muka karena memang belum kita nikmati, belum kita konsumsi, dan itu sesuai dengan standar pelaporan keuangan. Namun boleh nggak perusahaan itu merasa lebih nyaman di awal dia membuat pernyataan kalau ada pembayaran beban terus diakui sebagai beban langsung, bukan sebagai beban dibayar di muka? Itu tergantung pilihan perusahaannya ya, kalau dia mengakui sebagai aset atau mengakui sebagai beban. Nah, namun ini harus konsisten. Jika dari awal perusahaan itu mengakui semua pembayaran beban di mukanya itu adalah beban, maka untuk keseluruhan dia juga harus mengakui itu sebagai beban. Dan kalau melakukan penyesuaian, dia harus mengikuti panduan bagaimana menyesuaikan beban agar laporan keuangannya itu konsisten. Karena kalau misalnya dia awalnya mengakui sebagai beban, kemudian tibanya dia berubah mengakui sebagai aset, maka nanti laporan keuangannya itu menghasilkan laporan keuangan yang tidak konsisten dan akan membuat perusahaan itu menampilkan data keuangan yang tidak tepat atau tidak benar gitu. Nah, jadi kalaupun perusahaan memilih untuk ketika membayar dia langsung mengakui sebagai beban daripada dia mengakui sebagai aset, maka proses penjurnalannya juga berbeda. Contoh, kalau yang di sisi ini ya, ini mengakui biaya yang dia keluarkan itu sebagai aset, maka misalnya dia membeli perlengkapan, maka dia akui di awal itu menambah perlengkapan. Kemudian kalau dia melakukannya secara hutang, ya hutangnya lah yang bertambah gitu ya. Kemudian nanti di akhir bulan dia akan mendebitkan bebannya. Jadi dia akan menyesuaikan pendapatan yang
aset yang sudah digunakannya, kemudian berapa beban yang sudah akhir bulan atau pada akhir periode, dia akan menyesuaikan berapa aset yang sudah dia gunakan. Maka aset yang sudah dia gunakan ini akan berubah menjadi beban. Gitu kalau dia menggunakan yang namanya pengakuan aset kalau untuk beban yang dibayar di muka gitu ya. Namun jika dia mengakui itu sebagai beban, jadi di awal ketika dia membeli perlengkapan, dia langsung bilang, oh kertas ini nanti akan saya pakai selama 1 bulan, maka nanti ini 1 bulan habis nih, yaudah langsung saya buatkan aja beban perlengkapan senilai berapa yang dia beli gitu ya. Kemudian kalau dia secara hutang ya tulislah beban perlengkapan pada account payable gitu ya, secara hutang. Namun pada akhir periode nanti ternyata tidak semua perlengkapan yang dia gunakan itu, yang dia beli itu habis menjadi sebuah beban. Ternyata masih tersisa perlengkapan. Maka di sini harus kamu lihat berapa perlengkapan yang masih tersisa. Maka yang awalnya kamu akui sebagai beban, kamu harus kurangkan dia berdasarkan sisa perlengkapan yang masih ada senilai 1.000. Jadi beban perlengkapanmu berkurang. Maka berapa sih sebenarnya perlengkapan yang sudah kamu gunakan adalah ini 2.500 dikurangi 1.000, berarti hanya 1.500 yang kamu gunakan. Tapi kamu harus mencatat bahwa masih ada perlengkapan yang sisa 1.000, karena awalnya kamu mengakui itu sebagai beban, harusnya kan di akhir periode itu habis. Ternyata masih ada lagi sisa perlengkapan, maka kamu catat asetnya. Nah ini kan dari sini kamu bisa lihat bahwa awalnya perusahaan itu tidak mengakui adanya aset supplies, tidak mengakui adanya perlengkapan, namun di akhir periode tiba-tiba ada akun perlengkapan. Hal ini tidak sesuai gitu kan. Nah nanti efeknya kalau kita pakai pengakuan beban ini saat kita mau pindah periode, maka nanti kita akan lakukan yang namanya jurnal pembalik supaya ya laporan keuangan kita itu menjadi konsisten pelaporannya. Jangan kita akui sebagai beban, ternyata kita juga mengakui sebagai aset. Itu laporan keuangannya nggak benar gitu ya. Maka nanti prosesnya akan panjang lagi. Sampai nanti kita sesudah kita melakukan penyesuaian ini, nanti kita akan lakukan yang namanya posting ke buku besar setelah kita melakukan jurnal penyesuaian, update lagi neraca saldo setelah penyesuaian. Setelah neraca saldo setelah penyesuaian diupdate, maka kita bisa buat laporan. Tapi kalau misalnya kita mau pindah periode, maka kita harus membawa akun-akun yang bersifat real. Sebelum kita membawa akun yang bersifat real, kita akan melakukan yang namanya jurnal penutup. Nanti kita akan bahas jurnal penutup. Lalu setelah jurnal penutup, jika kita pakai pengakuan prinsipnya biaya dibayar di muka ini sebagai beban di awal, maka kita harus melakukan jurnal pembalik untuk menyesuaikan prinsip kita bahwa di awal kita mengakui sebagai beban. Nah, sementara kalau di awal kita mengakui sebagai aset, maka kita tak perlu membuat jurnal pembalik seperti itu.